alamate anak. Monggo lanjut. Papan petene mukmin anut ing syariat. Nadin lisane Halus ngendikane kapindho mulya akan ing wong tuane ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa tabaji anfata yaji telu asing ing kota cilik-cilik uga marang sedulur kau gawe kecil. Kaping telu asing ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe becik. Kaping papat tanggung jawab orang maulani. Kaping papat aman anut ilmune dadi tanggung jawab orang maulani. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa tawadi anfata yaji rotan alami ya uwailal judi wa karami. iku saking ulama aweh pitutur alamate bocah kang dadi jujur. Iku saking ulama awe pitutur alamate bocah dadi jujur. Muga-muga kita bisa ngelampahi dunia akhirat dan nemu bilahi. Muga-muga kita bisa ngelampahi dunia akhirat dan nemu bilahi. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa taraji anfat yaji rotal alamin ya ulailal judi wal karami. Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Jadi banyak tugas dan kewajiban orang tua untuk putra putrinya. Karena hari ini adalah walimatul hitan, tentunya adalah sang putra yang mana Teguh Widodo dan Baria sebagai ibunya wajib menteladani kepada putranya untuk memberikan didikan, ajaran baik secara langsung ataupun tidak langsung, disekolahkan, dipesantrenkan dengan suatu harapan kelak menjadi anak yang soleh, yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tuanya, taat patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, agar berguna
bagi masyarakat, nusa, bangsa dan agamanya. Setelah kita bina, setelah kita didik dari awal, dari mulai pengantin baru, dari mulai kehamilan, banyak ritual-ritual yang diberikan kepada calon putra atau putri yang ada di dalam kandungan sang ibu, itu dari awal sampai akhir terus dibina, dididik, diajari agar menjadi keturunan yang baik, yakni menjadi keturunan yang soleh solihah, agar nantinya migunani manfaati kepada keduanya, baik saat hidup di alam dunia maupun nanti ketika sudah tiada. Doa anak soleh ini amalnya tidak akan pernah terputus ketika ada orang itu mati. Ada 3 hal, yakni amal jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Kalau sudah dididik, insya Allah dia punya ilmu yang banyak. Dari ustadz-ustadzannya pasti diajarkan bagaimana tata cara ibadah. Ibadah ini enggak hanya sholat, enggak hanya bayar zakat, enggak hanya puasa, ataupun haji, ataupun sedekah. Jadi banyak hal yang bisa dijadikan untuk menjadikan amalan ibadah. Ini ibadah, itu ibadah di mana-mana. Ibadah, ibadah itu ibadah di mana-mana ada ibadah, menuntut ilmu, mencari nafkah, makan, minum, tidur di rumah. Bagi yang beriman semua jadi ibadah. Begini dosa begitu, di mana-mana orang berdosa. Begini dosa begitu dosa, di mana-mana orang berdosa. Sebaik-baik orang berdosa yang bertaubat pada Tuhannya, menghapus dosanya dengan amal yang berguna. Usia biasa bermaksiat, Allah telah berjanji mengampuni yang bertaubat. jangan berputus asa, Kembalilah kepadanya, hapuslah dosamu dengan amal yang sempurna. begitu dosa Di mana-mana orang berdosa. begini dosa, begitu dosa, di mana-mana orang berdosa. Sebaik-baik orang berdosa yang bertaubat pada Tuhannya, menghapus dosanya dengan amal yang berguna. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi jelas yang kita ikuti, di samping yang pertama yang dikhitan adalah Nabi Adam alaihissalam, juga mengikuti Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi wajib hukumnya bagi laki-laki dikhitan dan merupakan kemuliaan bagi wanita. Apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dikhitan? Di dalam kitab Al-Berjanji dijelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir dalam keadaan bersih, sudah berkhitan. Tapi juga dijelaskan di dalam Al-Berjanji bahwa yang mengkhitan adalah datuknya, yakni Abdul
Muthalib. Jadi banyak riwayat di dalam kitab Al-Berjanji itu dijelaskan. Maka anak-anak kita ketika marhabanan, ketika umur 5 hari, 7 hari, akikah atau disunat, dibacakan marhaban adalah sejarah daripada kelahiran Nabi Muhammad SAW dari masa kecil, kanak-kanak, waktu dikhitan dan sampai beliau wafat. Jelas semuanya. Baik mengerti arti maksudnya atau tidak, tetap mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih bisa mengerti apa isinya daripada bacaan kitab Al-Barzanji. Mungkin Bapak Ibu hadirin wal hadirat tidak perlu panjang-panjang banget. Ini sudah jam 11 lewat 16 lewat seperempat. Jadi sebentar lagi kita akhiri. Untuk menjaga supaya tidak ada penyesalan. Kita orang tua sudah nyesal tapi penyesalannya tidak tahu. Bagaimana kita dididik orang tua bangkang. Semua orang-orang yang sudah tua termasuk saya, ketika dulu dididik oleh kedua orang tuanya mesti enek nakale. Wis rata-rata nek kuwi nakal terus. Aku roh cek cilik gitu, nakal tenan kuwi. Wis saya ngentek-ngenteki tenan. Oh iya kuwi. Padha kuwi papat kuwi ngono kuwi. Tenan wis. Tapi wajar kudu enek nakale barang. Saapik-apike wong ya enek eleke, sak elek-eleke wong ya mesti ana apike. Itu. Wah iya. Akhirnya kudu husnul khotimah. Wah, aja suul khotimah. Bahaya. Di akhir hayat mesti kudu apik. Gawe apik aja ngenteni tuwek. Ya nek teko tuwek. Nek ora teko tuwek matek. Keteleyek. Iya tenan itu. Harus hati-hati. Itu. Supaya tidak ada penyesalan orang tua, didik dan didik. Setelah dididik anak nanti akan mengeksplor dirinya. Setelah dibelajarkan di pesantren, dia ngerti pelajaran, dikasih ilmu, dia tahu caranya beramal jariah, tahu bagaimana sedekah, tahu bagaimana caranya zakat, tahu bagaimana caranya ibadah. Maka di situ akan dipraktekkan ilmu manfaat, amal jariah punya, jadi putra atau putri yang soleh dan solihah. Jadi 3 hal yang tidak akan putus ketika manusia itu mati. Amal jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh ini akan didapatkan. Terakhir sebagai selawat penyesalan dari masa kecilnya, monggo Qur'an soha. Raiso tak pecat. Allahumma sholli ala Muhammad. قد أنصحني أبي ورابت في حسنها أمي وأرشدني
Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan sebagai referensi daripada khitan. Pertama dari Nabi Adam, kedua dari Nabi Ibrahim, dan ketiga dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sedikit banyak yang saya sampaikan ada manfaatnya, khusus pribadi saya dan semua yang hadir. Wabil khusus adalah Sahibul Hajat Ananda Teguh Widodo dan Bariyah untuk bisa memberikan didikan bimbingan yang lebih baik kepada putranya agar benar-benar menjadi putra yang soleh. Amin, amin ya Rabbal Alamin.